Manchester City dan Real Madrid berhasil memenangkan leg pertama perempat final Champions League. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Dikabarkan bercerai dengan Manchester United pada akhir musim ini 5 calon klub baru David De Gea. Masa depan David De Gea di Manchester United mulai diragukan. Selain posisinya yang digantikan Dean Henderson, klub juga mau menstabilkan keuangannya. Dilansir dari The Sun, terdapat 5 klub yang bisa jadi tujuan De Gea di musim depan, yakni Real Madrid, PSG, Atletico Madrid, Barcelona, dan AC Milan. Real Madrid dan PSG bisa berebut mendapatkan De Gea. Pasalnya Zidane belum percaya sepenuhnya dengan Thibaut Courtois. Sementara Mauricio Pochettino belum percaya sepenuhnya dengan Keylor Navas. Barcelona diyakini bakal kesulitan mendapatkan De Gea mengingat kondisi keuangannya yang sedang terpuruk. Sementara Atletico Madrid cukup nyaman dengan kiper terbaik dunia Jan Oblak. AC Milan jadi kandidat terkuat seandainya mereka kehilangan Gianluigi Donnarumma. Kiper timnas Italia ini dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas mendatang. Walaupun sudah mendominasi Inggris, Manchester City harus menjuarai Champions League agar bisa diakui sebagai klub top di Eropa. Reputasi Manchester City mulai naik dalam 1 dekade terakhir. Hal ini diawali dengan sukses menembus papan atas Premier League dan menjuarainya pada musim 2011-2012. Manchester City semakin dominan ketika ditukangi oleh pelatih asal Spanyol Pep Guardiola. Mantan pelatih Barcelona ini sukses memenangkan 6 trofi di 4 musim pertamanya, termasuk treble winner domestik pada musim 2018-2019 yang lalu. Walaupun unggul di kompetisi domestik, Manchester City belum menunjukkan tajinya di Champions League. Skuad The Citizen harus memenangkan trofi si kuping besar untuk mendapat pengakuan sebagai klub top di Eropa. Arsenal terpuruk di papan tengah klasemen dan disarankan untuk mendepak 3 pemainnya. Siapa sajakah mereka? Arsenal baru menelan kekalahan telak dengan skor 0-3 atas Liverpool. Kekalahan ini membuat skuad The Gunners terjebak di peringkat 10 klasemen sementara Premier League. Atas keterpurukan ini, Arsenal didesak untuk melakukan evaluasi tim. Mantan pemain The Gunners, Jamie Carragher menilai Mikel Arteta perlu bertahan dan mendapat kesempatan lebih lama. Di sisi lain, Carragher menyarankan tim Meriam London untuk menyingkirkan pemain yang kurang efektif. Carragher menunjuk Willian dan Nicolas Pepe sebagai rekrutan buruk yang harus dibuang. Saluran televisi Korea Selatan mengunggah video Asnawi dan menjulukinya sebagai Park Ji-sungnya Indonesia. K리그2 안산에는 인도네시아의 박지성으로 불리는 선수가 있습니다. Asnawi Mangkualam yang kini memperkuat Ansan Greeners mendapat perhatian dari media televisi Korea Selatan yakni KBS. KBS mengunggah videonya dan menyebut Asnawi sebagai Park Ji-sungnya Indonesia. Alasannya, Asnawi punya basis fans yang besar seperti legenda sepak bola Korsel Park Ji-sung. Hal ini terlihat dari debut Asnawi yang mendapat sorotan dari media Korea Selatan, media Indonesia, dan media AFC. Dalam wawancaranya, pelatih Ansan Greeners Kim Gil-sik mengatakan Asnawi punya kemampuan menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat Asnawi ditempatkan sedikit lebih ke depan daripada posisi aslinya. K리그2 안산에는 인도네시아의 박지성으로 불리는 선수가 있습니다. Juventus harus mencari pemain nomor 10 barunya untuk di musim depan. Pasalnya, Bianconeri nggak berminat untuk memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Paulo Dybala bergabung dengan Juventus pada tahun 2015 yang lalu. Saat itu dia didatangkan dari Palermo dengan mahar 40 juta euro atau sekitar 687 miliar rupiah. Gak butuh waktu lama bagi Dybala beradaptasi, bomber asal Argentina ini langsung menyetel dan merebut hati para Juventini. Dybala bahkan langsung jadi pilihan utama dan sekarang sudah mencatatkan 244 penampilan di berbagai kompetisi. Di musim ini Dybala mencatatkan 16 penampilan di Serie A dan Champions League. Hal ini disebabkan oleh cedera ligamen yang menimpa Dybala cukup sering. Selain itu, sang pelatih Andrea Pirlo juga meracik formasi tanpa kehadiran Dybala. Hal ini semakin memperkuat niat Juventus untuk nggak memperpanjang kontrak pemain 27 tahun tersebut. Robin Gosens merasa malu akibat ditolak Cristiano Ronaldo untuk bertukar jersey. Robin Gosens mengisahkan hal memalukan dalam autobiografinya. Saat itu, Gosens mendapat kesempatan emas untuk bertanding melawan pemain idolanya, Cristiano Ronaldo. Gosens yang memperkuat Atalanta mendapat banyak kesempatan berada di satu lapangan bersama Ronaldo yang bermain di Juventus.
Sebagai penggemar, Gosens punya cita-cita mengkoleksi jersey Ronaldo. Namun dalam suatu akhir pertandingan yang gak disebutkan, Gosens meminta Ronaldo untuk bertukar jersey. Sayangnya mega bintang asal Portugal tersebut menolak niat Gosens secara mentah-mentah. Juventus akan buang-buang pemain bintangnya jika gagal berlaga di Champions League musim depan. Presiden Juventus Andrea Agnelli berencana untuk menjual pemain-pemain bintangnya seandainya Juventus gagal ambil bagian di Liga Champions musim 2021-2022 mendatang. Sejumlah pemain yang tergabung dalam daftar ini adalah Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Paulo Dybala, dan Matthijs de Ligt. Sementara Alvaro Morata nggak akan dipermanenkan dan akan pulang ke Atletico Madrid pada musim panas nanti. Selain membuang pemain, Agnelli juga berencana membuang petinggi klub. Salah satunya adalah sang direktur olahraga, Fabio Paratici. Paratici melakukan sejumlah blunder transfer pemain, termasuk melepas Joao Cancelo ke Manchester City dan menggantinya dengan Danilo Luiz yang sering blunder. Selain Joao Cancelo, Paratici juga dianggap blunder setelah mendatangkan Ramsey, Rabiot, dan Arthur Melo. Semuanya semakin komplit ketika ditangani Andrea Pirlo yang minim pengalaman. FC Porto akan bertanding melawan Chelsea. Walaupun gak diunggulkan, Porto punya 5 pemain yang patut diwaspadai. FC Porto akan menjamu Chelsea pada leg pertama babak perempat final Champions League dini hari besok. Walaupun Chelsea punya materi pemain yang lebih mentereng, Porto diyakini bisa menaklukkan skuad The Blues dengan 5 pemain kuncinya. Pertama, ada Pepe yang dikenal sebagai bek penuh pengalaman di pertandingan level Champions League. Kedua, ada Zaidu Sanusi yang mengisi posisi bek sayap. Pemain asal Nigeria ini sering maju dan membantu sektor penyerangan. Ketiga, ada Jesus Corona yang tampil gemilang di lini depan Porto. Pemain asal Meksiko ini juga bisa ditempatkan di berbagai posisi lini serang termasuk gelandang serang dan striker murni. Keempat, ada Sergio Oliveira yang sudah catatkan 5 gol di Champions League musim ini. Pemain asli Portugal ini sering menantang bek lawan untuk duel 1 lawan 1. Kelima, ada Moussa Marega yang pandai membuka ruang bagi pemain lain ataupun mencetak gol untuk dirinya sendiri. Moussa Marega juga sudah catatkan 2 gol dan 1 assist di Champions League musim ini. Naby Keita panen hujatan netizen. Hal ini dikarenakan penampilan buruknya saat melawan Real Madrid. Naby Keita didatangkan dari RB Leipzig pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu Keita diboyong seharga 54 juta euro atau sekitar 927 miliar rupiah. Sebelumnya Keita begitu menonjol di Bundesliga setelah tampil mengesankan berseragam di Roten Balen. Sayang Keita gagal melanjutkan performa apiknya bersama skuad The Reds. Pada pertandingan perempat final melawan Real Madrid dini hari tadi, Keita kembali memperlihatkan penampilan buruknya. Dirinya bahkan ditarik oleh sang pelatih Jurgen Klopp pada menit ke-42 dan digantikan oleh Thiago Alcantara. Beralih ke hasil pertandingan Liga Champions, Manchester City berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-1. Tampil sebagai tuan rumah, Manchester City mendominasi jalannya pertandingan dengan 62% penguasaan bola. Skuad The Citizen juga mencatatkan jumlah tendangan dan operan yang lebih banyak. Manchester City unggul lebih dulu lewat gol Kevin De Bruyne pada menit ke-19. Sempat dibalas oleh gol Marco Reus pada menit ke-84, Phil Foden memastikan kemenangan Citizen dengan golnya pada menit ke-90. Phil Foden jadi pemain Inggris termuda ketiga yang cetak gol pada laga perempat final Champions League setelah Theo Walcott di Arsenal dan Alan Smith di Leeds United. Real Madrid berhasil menekuk Liverpool dini hari tadi dengan skor telak 3-1. Bertanding di Stadion Alfredo Di Stefano, Real Madrid tampil efisien. Walaupun kalah 5% penguasaan bola, skuad El Real mencatatkan jumlah tendangan jauh lebih banyak. Sampai akhir pertandingan, Real Madrid berhasil menceploskan 3 gol ke gawang Liverpool. 3 gol tersebut berasal dari 2 gol Vinicius Junior dan 1 gol Marco Asensio. Sementara Liverpool cuma mampu membalas 1 gol melalui Mohamed Salah. Vinicius jadi pemain termuda kedua Real Madrid yang cetak gol di babak penyisihan Champions League setelah Raul Gonzalez pada tahun 1996. Menuju Scudetto musim 2020-2021, Inter Milan siap memperpanjang kontrak sang pelatih Antonio Conte. Nerazzurri masih bertengger kokoh di puncak klasemen Serie A. Mereka mengumpulkan 68 poin dan jauh meninggalkan AC Milan di posisi kedua dengan selisih 8 poin.
Di sisi lain, Inter Milan juga menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Atas kesuksesan ini, Inter Milan berencana memperpanjang kontrak Antonio Conte yang sebelumnya akan berakhir pada musim panas tahun 2022 mendatang. Selain itu, Conte akan mendapat kenaikan gaji dari yang awalnya 12 juta euro menjadi 13,5 juta euro per tahun. Klub juga akan mengadakan diskusi dengan Conte terkait target mereka di musim depan sekaligus pembelian pemain-pemain baru. Bagaimanapun nasib Hakan Calhanoglu di skuadnya, AC Milan dikabarkan tetap serius untuk memboyong Josip Ilicic dari Atalanta. Josip Ilicic berhasil tampil mengesankan sejak pertama kali bergabung dengan Atalanta. Dari total 141 pertandingan di berbagai kompetisi, Ilicic sudah mengkoleksi 55 gol dan 7 assist. AC Milan dikabarkan berniat untuk memboyong penyerang timnas Slovenia tersebut. Hal ini juga didukung oleh keinginan Ilicic untuk bermain di klub papan atas. Di sisi lain, hubungan Ilicic dengan pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, dikabarkan mulai renggang. Hal ini memperbesar kesempatan AC Milan untuk membajaknya ke San Siro. Berita terakhir, Mino Raiola akhirnya angkat bicara setelah difitnah memeras Real Madrid dan Barcelona dalam skema transfer Erling Haaland. Erling Haaland memang jadi bahan pembicaraan sepak bola Eropa. Hal ini gak terlepas dari performa luar biasa Haaland bersama klubnya Borussia Dortmund. Performa apik Haaland membuat sejumlah klub raksasa termasuk Real Madrid dan Barcelona berminat untuk mendatangkannya. Tetapi hal tersebut gak akan berjalan mudah. Mino Raiola selaku agen Haaland dikabarkan meminta komisi sebesar 40 juta euro atau sekitar 681 miliar rupiah untuk memuluskan transfer Haaland. Angka tersebut belum termasuk biaya transfer dan gaji Haaland yang selangit. Ternyata tuduhan tersebut merupakan fitnah yang ditujukan kepada Raiola. Lewat akun Twitternya, Raiola menjelaskan pertemuannya dengan Real Madrid dan Barcelona bukan membahas komisi dan nilai transfer melainkan proyek klub di masa mendatang.